Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, serta menyembah Dikau, karena Engkau amat mengasihi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu. Utuslah Allah Roh Kudus, mengurapi kami semua, baik sebagai pewarta sabda maupun pendengar firman Tuhan ini, agar kami masing-masing memahami firman ini dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan bahwa kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari.
dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Tema pemilih saya pada hari ini yaitu bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepadamu. Bapak Ibu, Saudara-saudari, di dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menerangkan kerajaan Allah ibarat seorang bangsawan yang hendak berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sebelum ia berangkat, ia memanggil hamba-hambanya, kemudian memberi kepada mereka masing-masing 1 dinar, dengan harapan supaya mereka mengembangkan mina itu selama ia berada di negeri orang. Dan supaya ketika ia kembali, ia telah melihat bahwa ada hasil dari perjuangan mereka, ada hasil dari pekerjaan mereka. Dan ia melakukannya demikian. Setelah ia pergi ke negeri seberang, lalu beberapa waktu kemudian ia kembali bertemu dengan hamba-hambanya itu, ia memanggil mereka masing-masing. Lalu orang pertama katakan, "Tuhan, mina yang Tuhan berikan kepada saya ini telah saya kembangkan menjadi 10 mina." Lalu seorang raja itu mengatakan bahwa, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Kemudian orang kedua datang lagi. "Tuhan, mina Tuhan yang 1 ini telah berkembang menjadi 5 mina." Lalu si raja itu katakan, "Engkau menguasai 5 kota." Lalu datanglah orang yang ketiga dan mengatakan, "Tuhan, mina Tuhan ini saya taruh saja di dalam sapu tangan dan tidak mengembangkannya." Kemudian ia berkata kasar lagi kepada Tuhan itu. Dia katakan bahwa, "Saya tahu Tuhan itu seorang yang keras, sehingga saya tidak mengembangkannya." Lalu apa yang dikatakan oleh raja itu atau bangsawan itu? Dia katakan, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan telah memberi talenta-talenta kepada kita masing-masing. Dan Tuhan ingin kita mengembangkannya. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda sudah mengembangkannya sesuai dengan kehendak Tuhan kita? Apakah saya sudah mengembangkan sesuai dengan kehendak Allah? Atau saya menguburkannya, tidak mengembangkan sampai Tuhan Allah akan kembali lagi? Inilah problem yang sering terjadi, bahwa kita kurang mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka mari kita diajak untuk sadar bahwa apa yang kita punya, baik pikiran, keterampilan, dan lain sebagainya, adalah pemberian Tuhan. Sehingga kita mesti mengembangkannya untuk memberkati diri kita, tetapi juga memberkati banyak orang. Dikatakan tadi bahwa baik sekali perbuatan. Engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau juga akan setia menjalankan perkara yang besar.
Mari kita berjuang untuk selalu setia mengembangkan talenta-talenta yang kita punya, supaya kita juga mendapat pujian dari Tuhan. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka silakan menerima perkara besar dan mengembangkannya di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami bertanggung jawab atas tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Semoga dengan mengembangkan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami ini, semuanya boleh berjalan dengan baik dan memberkati banyak orang. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.